dia jadi pembangun kita, gitu kan? Jadi alam, jadi penggerak kita untuk bangun solat subuh bilang bangkit. Nah, ada lagi ke bangkit yang lebih relevan, yang lebih bagus hujahnya terkait dengan apa yang Allah ciptakan. Nyamuk ini tidak sia-sia. Ada lagi. Nah, boleh kasih tahu abang, lambat kau fikir. Kau tahu berapa orang kerja kilang rumah kilang? Banyak. 1000 orang. Betul kan? Berapa orang yang kerja kilang riset? Banyak. Berapa orang yang kerja kilang baygon spray? Nampak? Kerana nyamuk, manusia mendapat manfaat. Betul kan? Bangkit? Nampak kan sekarang? Nah, kita buka minda kita sikit. Okey? Nah, itu yang sebut tadi tu. Tadi satu sisi haiwan lain, makhluk lain mendapat manfaat. Dan manusia juga mengambil manfaat daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Cuma sekarang Covid, tidak tahu baygon ke, pumakila ke, bukan hilang atau tiada. Tapi faham kan sekarang? Okey. Nah, tadi siapa tadi? Anjung. Lalat. Cerita apa manfaat lalat? Bukan manfaatnya, maksudnya betapa Allah menciptakan lalat itu tidak bersifat sia-sia. Nah, fahaman kita bermula di situ. Dia kata betapa ramainya orang jual paket lalat. Jual paket lalat. Ya, betul. Jadi dapat manfaat sebab boleh jual pelekat lalat. Bilang dia. Okey, boleh diterima. Lagi? Ada lagi? Nah, maksud Walid, apa yang kau ceritakan itu menggambarkan fikiran kau berkembang di luar daripada kotak. Nah, jadi kalau kau nampak perangkap lalat saja itu dalam kotak saja. Nah, luar lagi. Apa lagi? Katak makan lalat. Ya, berarti katak dapat manfaat daripada lalat. Lain? Sekejap. Okey, Anjung minta masa sekejap. Tidak tahu fikir dia. Okey. Tadi siapa lagi tadi? Jul kau apa? Belut. Nah belut Jul. Kamu orang tidak makan belut kan? Makan. Makan boleh masalah. Walid makan boleh ikan kan, ubat saja dia. Sangat manfaat. Nah, belut Jul, kau cerita sikit apa? Ada idea Jul? Ada idea? Ada. Cerita apa? Bagian bulan. Jadi orang saja dia ambil bulan. Boleh Jul, boleh bah. Tapi kecil sangat tu. Kau tahu kan Jul? Minyak belut harganya mahal. Tahu kah? Nah, kau tahu sikit sudah bah. Tidak perlu kau bilang-bilang panjang-panjang bah. Nah, manfaat itu kan, manusia mengambil manfaat. Nah, fokus kita sekarang apa yang Allah Ta'ala ciptakan, apa manfaat yang manusia dapat. Nah, begitu contohnya, itu contohnya. Dan kalau kita masuk ke dalam dunia sains, lagi banyak kajian begitu, kajian begini, kajian begitu kan. Nah, contoh Anjung tadi, lalat tadi kan. Nah, lalat itu mengeluarkan ulat. Ulat itu menjadi makanan ayam bilang Pak Haji. Bahkan dia makan bangkai-bangkai yang busuk-busuk itu. Kalau tidak ada ulat itu, busuk-busuk itu tidak akan habis. Kan? Itu dari sisi kita mau lihat betapa tidak sia-sia yang apapun yang Allah SWT ciptakan. Nah, kita kiaskan saja dalam hal-hal yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Contohnya sakit. Apakah itu sia-sia? Kita nampak sudah sekarang sini. Faham enggak? Nah, tadi kamu orang apa? Pacat dengan lintang. Siapa mau jawab?
Ha? Babi belum lagi tak? Ha, cepat babi. Cerita babi cepat. Kita bercakap hal-hal yang berkaitan dekat dengan kita. Babi banyak kawasan kita kan. Nah, satu sisi apa manfaat babi? Korek segala pokok orang itu ini rusak habis semua tanaman-tanaman dan sebagainya. Apa manfaatnya? Nah, satu sisi. Nah, sekarang kita lihat sisi tidak sia-sia. Apa? Ha? Rumah mak mentua. Jaga tanah mak mentua. Kau yang menjaga tanah mak mentua kau kan? Nah, tadi mak mentua Mizi datang ke pondok kita sana tadi. Boleh pun baru tahu ada mak mentuanya di sini. Kurang ajar tu Mizi tidak cerita. Diam-diam saja dia menikah. Kau tahu kau? Iya, boh. Kalau dia tidak menikah, macam mana dia ada mak mertua? Kurang ajar, Pak. Tidak cerita dengan kita, kan? Mau tampar seorang sekali. 10 orang kita, 20 orang kita tampar seorang sekali. Nah, okey. Ini jawab. Tidak sia-sianya Allah menciptakan babi. Dia mendapat projek jaga kebun mak mertua. Ada 3 pokok durian di kebun mak mertua ini. Lain Mizi, itu saja kan? Orang jual babi. Orang jual babi. Boleh diterima. Boleh diterima. Bolehlah, kan? Okey. Nah, sekarang manfaat dia kamu orang belum selesai. Boleh mau dengar pikiran kamu orang. Macam mana? Kau jangan campur. Nah, kau lintah, Pak. Nah, apa manfaatnya lintah? Apa? Apa anu-anu? Dia boleh menghilangkan apa? Boleh digunakan untuk berbekam. Ini satu hal, Pak. Satu hal yang boleh diterima, kan? Sebab berbekam menggunakan lintah ini banyak digunakan di Spain. Boleh pernah baca artikel orang Spain, rupanya orang Spanyol suka menggunakan lintah untuk buang darah kotor dalam badan. Betul, Pak? Lain? Tidak boleh buat sup atau makan. Nah, besok suami kamu orang kalau dia tidak dapat menjadi suami yang baik, kan? Jadi suruh dia beli minyak lintah. Nah, itu dari segi manfaat. Tidak sia-sia. Okey. Nah, pacat siapa pacat? Pacat. Iya. Betul, Pak. Dekat tu bikin urut kaki. Apa? Bikin urut kaki. Urut kaki. Pacat bikin urut kaki. Apa mau cakap? Tidak tahu. Nah, siapa yang tahu? Ya. Tidak tahu juga. Pacat kenal kan? Kenal. Macam mana pacat? Yang kecil. Lepas tu dia buat apa kerja dia? Gigit kaki orang. Okey, tahu. Nah, Walid mau pastikan kamu orang tahu saja pacat itu apa, lintah itu apa. Jangan sampai jadi muridku pacat tidak tahu apa, lintah tidak tahu apa. Nampak Pak Hidayah tak tahu pacat. Pak Hidayah tunggu 4-5 hari, kalau kami dapat kami Walid bagi Pak Hidayah. Nah. Gue kenal pacat. Skenit pembau kenai. Okey. Skenit. Itu pun ada manfaatnya juga. Iya.
Kira-kira apa? Ada manfaat yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Yang penting kita mau memahami bahawa apapun yang diciptakan oleh Allah SWT tidak sia-sia. Sama ada dia memberi manfaat kepada kita ataupun tidak memberi manfaat kepada kita, tetapi tetap memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Okey? Tinggal lagi kita kurang mengkaji. Kalau kita sebut tadi kan kita sebut haiwan keseluruhannya. Nah, kita kurang mengkaji haiwan-haiwan ini. Kalau dalam jabatan zoologi, babi sangat penting sebagai makanan kepada harimau. Jadi kewujudan babi adalah menjadi makanan yang sangat baik kepada harimau yang ada. Nah, sekarang harimau tiada, tembak di orang, bunuh di orang, kemudian orang habitat harimau ini telah dihapuskan, dibangunkan ladang-ladang. Nah, jadi harimau kurang. Bila harimau kurang, maka babi menjadi banyak. Itu saja. Okey. Nah, itu bang, kurang-kurangnya kamu orang faham ya makna tidak sia-sia apa yang dijadikan oleh Allah SWT. Jadi kias saja. Begitu juga perkara, apapun perkara yang dijadikan oleh Allah SWT tidak sia-sia. Nah, demikian juga hal, apapun hal yang dijadikan oleh Allah SWT tidak sia-sia. Jelas kan? Nah, okey. Dan tidak juga tanpa tujuan. Begitu juga Allah menjadikan sesuatu tidak ada yang tidak bertujuan. Nah, mesti ada tujuannya sendiri. Sama ada kita ada ilmu tentangnya ataupun kita tidak ada ilmu tentangnya. Contoh yang kita bincang tadi tentang haiwan saja. Ada yang kita ada ilmu tentangnya, ada pengetahuan tentangnya walaupun sedikit. Nah, ada yang kita tiada langsung pengetahuan tentangnya walaupun sedikit. Contoh pacat. Jadi walaupun tiada pengetahuan, komen-komen tidak boleh. Kalau cerita minyak pacat, mana ada orang pernah buat minyak pacat? Minyak lintah ada, minyak belut ada, kan? Minyak pacat ada. Jadi walaupun tidak tahu mau komen. Kenapa? Karena wali tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu. Faham tak? Tapi tetap pada hakikatnya kita ada pengetahuan ataupun tidak ada pengetahuan yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak sia-sia. Nah, kalau kita mau tahu, kaji bah. Orang panggil R&D, Research and Development. Buat kajian. Dalam dunia ilmu, dalam dunia akademik, dunia ilmu, orang panggil apa? Bioteknologi. Buat kajian hal-hal seperti itu. Ya kan? Nah, okey. Kalau mau tentang ikan, kenapa kita cari Pak Jenapi buat kajian? Ikan ke, udang ke, gitu. Okey. Jadi semuanya ada tujuan. Allah menciptakannya ada tujuan. Ya, cuma kita tidak mempunyai pengetahuan bilang tadi. Nah, kalau kita mau tahu, belajar. Baru kita jumpa. Apa tujuannya begitu, apa tujuannya begini, apa tujuannya begitu, apa tujuannya begitu. Kan kalau Allah menciptakan ikan, walaupun baru tahu daripada Pak Jenapi bahwa ikan itu, ikan ini, ikan itu, ikan ini. Kan tak air tawar saja. Macam-macam spesies juga. Yang kita sebenarnya tidak tahu. Kan? Nah, tiap-tiap ikan ini ada pula sifatnya, ada pula perangainya, ada begitu, ada begini. Kan? Dan tanda-tandanya, warnanya dan sebagainya. Ini semua memberi pengaruh yang besar. Kan? Jadi itu perlu kepada kajian. Faham tak? Belajar. Kalau suka, kerana itu termasuk dalam ilmu alat. Kan? Bukan ilmu dasar, ilmu alat. Okey. Bukanlah kerjanya ay Allah. Bukanlah kerjanya, itu dhamir mustatirun ilai, ganti nama yang balik kepada Allah. Dhamir artinya ganti nama. Ingat ya, nanti kamu orang belajar nahwu, saraf. Nah, dhamir itu apa? Dhamir itu adalah ganti nama. Bukanlah kerjanya ay Allah itu main-main saja. Nah, Allah tidak bermain-main dengan penciptaannya. Allah tidak bermain-main dengan penciptaannya. Nah, setiap penciptaannya akan memberi manfaat kepada makhluknya. Tidaklah wajar perbuatannya ay Allah itu, tidaklah wajar
perbuatannya. Perkataan perbuatan itu maksudnya. Nah, apa itu perbuatan? Dalam ilmu tauhid, perbuatan itu bilang lakuan, bilang af'al. Dalam ilmu tauhid, perbuatan ataupun lakuan ataupun af'al. Nah, istilah yang terkait dengan perbuatan, lakuan, af'al adalah Rabbi, Rabbukum. Rabbi, Tuhanku, Rabbukum, Tuhanmu, Rabbana, Tuhan kita. Rabb, perkataan Rabb yang kita baca dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja puji bagimu ya Allah, Rabbil Alamin, Rabb kepada sekalian alam. Nah, kemudian diterjemahkan dengan makna pentadbir sekalian alam. Makna lagi besar adalah pencipta, pemilik, pentadbir sekalian alam. Rabb, ya kan? Nah, dia pencipta, dia pemilik, dia pentadbir. Itu kita belajar dalam dasar. Nah, jadi apabila disebut tidaklah wajar perbuatannya, ai rububiyahnya. Tidaklah wajar perbuatannya, ai rububiyahnya itu ada cacat celah. Ada cacat celah, ai kekurangan, kelemahan. Sangat tidak wajar. Bilang di sini tidaklah wajar. Berarti tidak wajar pada rububiyahnya, artinya pada penciptaannya, pemilikannya, pentadbirannya. Ada cacat celah, kekurangan ataupun kelemahan. Tidak wajar. Nah, tidak wajar itu adalah nafi. Tidak wajar, perkataan tidak wajar adalah nafi. Nafi kepada kelemahan dan kekurangan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak wajar. Nah, oleh kerana sangat tidak wajar itu, maka para ulama khususnya ahli usuluddin memfatwakan. Nah, sebarang rasa dan perasaan, sebarang tingkah laku yang memberi maksud Allah itu lemah pada perbuatannya, pada penciptaannya, pada pemilikannya, pada pentadbirannya, maka cenderung menyebabkan jadi kafir. Nanti kita jumpa fatwa-fatwa itu. Kan? Nah, sisi kita di sana kepentingan kita memahami Allah, memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting supaya kita dapat menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk rububiyah. Jadi kita menjaga, kita tidak bercakap sembarangan misalnya. Hukum Tuhan tidak sesuai, hukum hudud tidak sesuai, kita tidak akan bercakap. Kenapa? Karena apabila kita bercakap, nah berarti dari sudut tingkah laku kita sudah melemahkan, ya kan? Melemahkan rububiyah atau melemahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada kita sadar ataupun kita tidak sadar. Nah, hari ini ramai orang yang mempertikaikan hukum Allah SWT, mempertikaikan syariat Allah SWT. Tapi dia masih merasakan, oh okey, tidak ada apa-apa yang berlaku, okey saja. Padahal murtad sudah, padahal jadi kafir sudah. Faham tak? Nah, itu yang kita bimbangi. Apalagi kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang itu. Nah, mungkin mudah-mudah saja kita nanti jadi kafir dengan tingkah laku kita atas sebab melemahkan perbuatan Allah SWT atau melemahkan rububiyah Allah SWT. Nah, nanti kita bincang ya, belajar dalam ilmu tauhid itu bilang syirik rububiyah, kufur rububiyah, kafir rububiyah. Nah, kita kafir pada rububiyah Allah SWT. Paham tak? Okey.
Kerana dia, nah, kenapa perbuatan air rububiyahnya itu tidak ada cacat celah? Kenapa? Kerana dia maha bijak. Kerana dia maha bijak dan maha bijak. Dan sebenarnya ada dian, ada dan di sana dalam teks Arab. Kerana dia maha bijak dan dia maha tahu. Bukan mahu tahu ya, maha tahu. Jadi perbetulkan perkataan maha. Jadi kenapa perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Kita bilang di sini perbuatannya, kamu orang babit sudah garu rububiyah. Perbuatan ayat rububiyahnya itu tidak ada cacat celah. Cacat celah babit sudah agak kekurangan kelemahan. Nah, tidak ada kelemahan kekurangan kerana dia ayat Allah maha bijak dan dia maha tahu. Nah, secara ilmu boleh bilang sudah kamu orang kemarin, maha bijak berarti tidak ada persamaan dengan makhluk, tidak ada perbandingan dengan makhluk. Maha bijak. Dengan nah, maha tahu sama saja. Tidak ada persamaan dengan makhluk dan tidak ada perbandingan dengan makhluk apapun. Jelas sudah? Okey. Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu bersabar. Mubtada mahzufnya adalah oleh itu. Jadi oleh itu hendaklah. Kita aikan di sana oleh itu. Masukkan perkataan oleh itu. Oleh itu hendaklah kamu bersabar. Nah, kalau sudah demikian, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabb kita, kalau sudah demikian kesempurnaan sifatnya, keberadaannya, zatnya dan sebagainya yang kita faham daripada teks ini, nah apa yang kita perlu buat? Nah, oleh itu hendaklah kamu bersabar. Jadi yang boleh kita buat, yang perlu kita buat adalah bersabar dalam menjalani hidup atau kehidupan ini. Bukan kau menyalahkan Allah. Nah, itu topik asas kita kan, topik dasar kita. Bukan kau menyalahkan Allah. Apa lagi disebut di sana? Marahkan Allah, menyalahkan Allah, merasakan Allah tidak adil, merasakan Allah sengaja melambat-lambatkan pemberiannya yang kita mahu misalnya. Itu di antara perasaan-perasaan, rasa-rasa, perasaan-perasaan buruk yang lazim wujud pada orang-orang yang awam dan ke bawah. Bilang sudah kan? Nah, rupa-rupanya perasaan-perasaan itu boleh merusakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi tasawuf. Nah, dari sisi akidahnya, perasaan-perasaan itu boleh menyebabkan kita jadi kafir. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Faham kan? Nah, berarti bahaya. Berarti perasaan-perasaan itu adalah berbahaya. Sangat bahaya. Nah, kerana itu kita perlu berjaga-jaga. Mau jaga dengan apa? Nah, tidak lain dengan ilmu. Dengan ilmulah yang menjaga kita. Orang yang paham antaranya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, mana kau lebih pilih antara kekayaan, harta kekayaan dan ilmu?" Maka jawabnya, "Aku pilih ilmu." Kenapa wahai Ali? Karena ilmu akan menjagaku sampai menghadap Allah. Sedangkan harta mungkin merosakkanku ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita pandang dari sudut hikmah ya, dari sudut hikmah. Masya Allah, sangat memberi mafhum bilang dalam bahasa Arab, sangat memberi faham, memberi kefahaman tentang apa yang kita bincangkan di sini. Nah, yang menjadi benteng-benteng yang menjaga kita daripada kerusakan hubungan dengan Allah SWT adalah ilmu. Ya, bayangkan saja kalau kita tidak punya ilmu, tidak tahu. Nah, seperti orang-orang awam yang kebanyakan itu tidak peduli ilmu. Pasar malam dengan ilmu dia lebih cenderung pasar malam. Mall dengan ilmu dia lebih cenderung kepada mall.
Bayangkan saja kan. Nah, kita buat majlis ilmu 2 tahun, 3 tahun dia tidak ada. Walaupun dekat saja, sekeliling kita saja. Tapi kalau ada fun fair, curi telur ayam dijual. Curi telur ayam jual karena mau pergi fun fair. Nah, itu contoh gambaran-gambaran mudah untuk kita memahami. Orang tidak mempedulikan ilmu, padahal ilmu itu adalah benteng-benteng yang akan mempertahankan kita daripada rusak hubungan dengan Allah. Kita bilang rusak hubungan karena kita bercakap tentang tasawuf. Nah, kalau kita bercakap tentang akidah, nah rusak iman, rusak Islam, rusak ihsan. Sama saja. Okey. Oleh itu hendaklah kamu bersabar. Nah, itu sebenarnya kita. Sabar saja. Kalau sakit, nah sabar saja. Sampai masanya sakit itu diangkat oleh Allah. Ataupun Allah mengambil kita pulang dengan sebab sakit itu. Nah, itu lazim, itu biasa saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak perlu meninggalkan ikhtiar. Allah mengizinkan kita ikhtiar kan? Hal apa? Okey. Dan tunggu katanya. Bersabar dan tunggu. Dalam istilah Arab bilang riba. Bersabar dan tunggu. Tunggu dalam istilah Arab bilang riba. Nah, kau sabar. Nah, beruang masa kau sabar itu sehari, 2 hari, 10 hari, setahun, 2 tahun. Nah, itu ruang-ruang itu dipanggil riba. Jadi kita menunggu. Sama saja kan? Hal apapun. Sakit ke, sihat ke, apakah. Semua sebenarnya kita menunggu. Nah, itu terkait masa kita bilang. Yang kau tunggu itu apa? Masa. Nah, kita belajar sudah kemarin kita ulang. Kemarin dulu kita ulang. Masa adalah apa? Masa adalah nyawa. Nyawa adalah nafas. Nafas adalah hayat. Nah, kita belajar sudah kemarin. Nah, itu dinyanyi-nyanyikan supaya kita penuh sedar betapa masa itu sangat-sangat berharga. Okey. Jika kamu rasa jemu dalam penyesuaian kamu dengan dia. Nah, jika kamu rasa jemu dalam penyesuaian kamu dengan dia. Nah, dalam tempoh kita menunggu, sabar menunggu itu, ada kemungkinan satu penyakit yang akan menyerang kita. Penyakit itu namanya jemu, namanya bosan. Kan? Kerana menjadi sikap orang awam, semuanya mau cepat. Kalau boleh esok mau alim juga. Kalau dari segi ilmu, kalau dari segi maqamat esok mau jadi wali juga. Ini hari datang belajar, esok keluar jadi wali. Kan? Nah, itu pada dasarnya semua orang begitu, Pak. Tinggal lagi kita sedar, kita tidak sedar. Kan? Lambat mau ini. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berhak, tidak mustahil kepada Allah. Kan? Dia mau kasih siapa, boleh saja. Mau jadi wali, mau jadi keramat. Nah, tetapi kita bercakap atas tabiat. Jadi datang bajumu bosan sudah belajar. Aku bosan tadi. Mulalah pasang mak mertua lah, pasang bini 2-3 orang lah. Wali tidak marah itu. Kalau mau berbini wali tidak marah. Orang perempuan pun kalau mau berlaki tidak marah. Tapi itulah. Jangan nanti kamu orang nangis-nangis di tangga wali itu pada rumah wali. Kalau perempuan, kalau laki-laki jangan minta duit dengan wali. Wali mau menikah seorang lagi. Mampus bagus. Jadi kalau mau menikah sendiri itu serah saja. Kami menantu juga. Kalau Mizi bawa balik 3. Mak mertua di situ, mak mertua di Sinun, mak mertua di Sipo. Jadi dia bawa balik 3. 3 menantu kami. Kalau gaduh 3-3 kita lupa 3-3. Dengan Mizi sekali kita lupa. Apa kau menikah sampai 3 gaduh semua? Jadi pandai-pandai kau mau cari minyak nyonyong kan?
Ini apa? Dia kita. Okey. Jika kamu rasa jemu dalam penyesuaian jemu ya, tadi perkataannya jemu, ai bosan di situ. Jemu bosan, nah itu penyakit yang akan para ulama bilang penyakit. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin bilang al-marid 'ala al-ibad. Penyakit yang akan menyerang orang-orang yang beribadah. Antaranya adalah jemu. Bosan. Nak berdoa, bosan sudah berdoa. Bosan sudah wirid-wirid. Bosan sudah zikir-zikir. Nah itu di antara hal yang lazim terjadi. Yang pelik, main telefon, main game tidak bosan. Wirid bosan saja. Itu yang boleh pelik. Ha? Kemarin kan mama mau bebel siapa yang main telefon. Orang perempuan pun ada main telefon. Siapa? Mau bebel siapa kemarin? Kemarin bebel siapa main telefon? Kenapa tak report dengan Walid? Mama pun kadang-kadang dia tidak mau report Walid. Macam Walid geram, report saja. Mama terlalu menjaga kamu orang, memanjakan kamu orang. Ini kami yang laki-laki ini tidak dimanjakan, kau tahu tak? Kita pun berhak juga untuk dimanjakan, betul kan? Wah. Yang perempuan saja dia manjakan. Wah, bising-bising bebel-bebel kamu orang main telefon. Kamu orang main telefon kenapa? Satu hari boleh pakai telefon berapa macam mana prosedur dia? Telefon. Pinjam untuk setting phone lepas tu. Nah, baru pun tahu. Siapa yang buat kerja tu? Ya, mama takut nak cakap. Bukan takut. Dijaga saja kamu orang. Takut Walid marah. Walid peduli apa? Walid marah saja. Siapa? Siapa yang buat? Angkat tangan. Siapa main kerja tu angkat tangan? Fad, lagi Sofia, lagi Atul. No. 3 orang. Kalau kamu menikah 3 orang, kamu makan Maggi juga, tahu tak? Kesian Bapak Syekh Ahmad nanti makan Maggi juga. Bilang sudah jangan. Nah, Walid nanti mesyuarat dengan mak bapak kamu orang lah. Kami akan buat online punya mesyuarat nanti. Nah, buat satu keputusan, telefon tidak boleh lagi. Semua telefon. Setahun kemudian baru. Bukan setahun tau. Ramai-ramai kita misi saja Walid benarkan dia pakai telefon. Sebab dia sudah berada di ranking diperhatikan untuk disingkirkan. Nah, ini kau boleh deal dengan siap-siap tiket kau terbang mau pulang ke apa. Kau tidak serah telefon kan? Jangan terima kalau dia serah telefon. Dia berada di ranking itu. Nah, Walid cakap sudah 2 kali itu ini. Kau dengar kah? 2 hari sekali, nah sekarang 2 kali. Ini sekarang dia keadaannya sama macam komik pun. Apabila tidak mau dengar cakap Walid berkali-kali, nah Walid tidak peduli kau siapa. Dengar begini ya. Walid sampai masanya, kita mesyuarat keluar. Saya tidak mau lagi begitu caranya. Termasuk kamu orang. Nah, jangan kamu orang syok, kamu yang telefon ini tidak. Tunggu saja, aku masuk dalam rekod. Sampai masanya, ada lagi masalah, aku buang. Aku tidak peduli siapa pun kamu orang. Paham enggak? Jadi kita pun mau keluar daripada apa? Daripada kepayahan seperti itu. Sebab kita mau datang untuk mau belajar, mau tunggu. Yang main-main dengan benda-benda gadget macam ini tidak perlu. Siapa yang mau jadi Instagram sadap? Ada lagi yang mau jadi Instagram? Saudara. Nah, sekarang Walid cakap sudah ya, orang yang Walid benarkan untuk guna telefon, dia mau tidur jam 4 pagi kah, jam 16 pagi kah, jam 25 pagi kah, biji seorang saja. Orang lain siapapun jangan. Paham enggak?
Paham tak sila? Nah, jangan lagi. Itu terakhir. Itu pun boleh dengar bebel ngomong. Okey. Terus. Hendaklah kamu, oleh itu hendaklah kamu bersabar dan tunggu jika kamu rasa jemu dalam penyesuaian kamu dengan dia. Nah, jadi kita rasa jemu, bosan dalam penyesuaian. Nah, perkataan penyesuaian kita bincang sudah. Dalam istilah yang paling mudah kita apa? Ngam. Kan? Nah, ketika kita mau ngam dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa ya? Dengan rububiyahnya, dengan perbuatannya kita bilang di sini. Kita sebut di sini perbuatannya. Atau dari segi dasar rububiyahnya. Pencipta, pemilik, pentadbir misalnya kan. Nah, dalam hal-hal pentadbiran Allah, kita mau ngam itu susah. Allah mau begini, kita yang begini. Allah bilang jangan sia-sia. Nah, kita suka yang sia-sia. Nah, mau ngam itu, disitulah yang menyebabkan nantinya kita rasa jemu. Semua orang kan rasa begitu. Semua orang. Nah, ketika itu dia tahu atau tidak tahu, menilaikan apa yang dia sedang hadapi sampai dia jemu itu menghubungkan dia dengan Allah atau menghubungkan dia dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, dia sendiri yang tahu. Faham tak? Dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan, jadi tahu saja kita bahwa ini sia-sia, tidak menghubungkanku dengan Allah. Nah, kenapa aku perlu jemu berzikir? Nah, dia ada jawapan sendiri. Ya kan? Nah, sekarang kita jemu berzikir. Padahal berzikir itu menghubungkan kita dengan Allah. Tapi kita tidak jemu dengan sesuatu yang lara, yang sia-sia, yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita sudah ada penyakit sudah di sana. Paham enggak? Secara rohaniahnya kita sudah ada penyakit. Habis. Jika kamu rasa jemu dalam penyesuaian ngam kamu dengan dia Allah. Kita sepatutnya ngam dengan Allah, gitu kan? Ngam dengan agama. Nah, baru kita ngam dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak ngam dengan Allah, maka kita tidak akan ngam dengan agama. Dan kita tidak akan ngam dengan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang kontra kepada diri sendiri. Paham tak itu? Dalam bahasa psikologi dibilang self-confrontation. Konfrontasi dengan diri sendiri. Kadang diri rasa mau baik, kadang diri rasa mau jahat. Nah, itu yang terjadi. Paham tak? Nah, itu yang lazim terjadi pada kita. Nah, hari ini hari Jumat mau baik. Subhanallah, soal zikir gitu. Hari Jumat. Nah, esok hari Sabtu tidak apa-apa, mau buat jahat pun tidak apa-apa. Jadi buat jahat. Nah, itu antara sifat-sifat tidak ngam dengan Allah, dengan agama, dengan diri sendiri. Betul kan? Nah, boleh bercakap sudah, belajar sudah kamu orang. Diri sendiri pada dasarnya adalah fitrah. Nah, setiap fitrah itu baik. Tidak ada diri yang mau tidak baik. Semua mau baik saja. Betul kan? Nah, tetapi apabila apa kita bilang? Apabila ngam itu tidak berlaku, tidak berlaku. Nah, dia akan kontra. Akan bercanggah, dan percanggahan itu akan mengganggu dirinya sendiri. Paham enggak? Paham enggak? Contoh orang berzina. Jangan ingat orang berzina itu lepas dia syok, melainkan hatinya mati. Tapi kalau hatinya masih hidup, selepas dia berzina, dia akan kacau bilau. Dirinya akan kacau bilau. Paham enggak? Rasa dan perasaannya akan kacau bilau. Paham tak boleh sebut begini? Sama saja macam orang membunuh orang bunuh orang, sama saja. Selepas itu perasaannya akan kacau bilau. Nah, itu sebahagian daripada sifat apa kita bilang tadi ya, konfrontasi, self-confrontation, konfrontasi terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri sebenarnya ada fitrah baik, tetapi bila dia melakukan kejahatan yang menyalahi, nah ketika itu berlaku konfrontasi. Paham tak? Sama saja dalam hal apa?
Jadi sebab itu kita belajar ngam, belajar untuk ngam dengan Allah. Nah, apabila kita ngam dengan Allah, nantinya kita ngam dengan agama. Nah, di sana kita ada sistem sudah dalam hidup. Kenapa? Karena agama itulah yang mengatur hidup kita. Nah, ada sistem sudah hidup. Nah, apabila kita ngam dengan agama, nantinya kita ngam dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena agama itu mensistemkan hidup kita, termasuk diri kita sendiri. Rohaniah dan jasmania kita jadi ngam. Nah, tenang saja hidup. Tidak hal. Paham Jol? Paham sila? Nah itu. Okey. Dan dalam menunjukkan penyerahan kamu kepadanya, demikian juga kita mau ngam, kita jemu dalam tempoh masa mau ngam dengan Allah, dan dalam menunjukkan penyerahan kamu kepadanya. Jadi tempoh masa itu kita mau menyerah diri kepada Allah. Konsep mau ngam tadi, mau menyesuaikan itu adalah penyerahan diri. Nah, jadi mau ngam melalui penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tempoh itu akan menyebabkan kita jemu, menyebabkan kita bosan. Ada lagi balik, dia rangkai panjang tu. Dan dalam memfanakan diri kamu kepadanya. Demikian juga dalam tempoh masa kita mau memfanakan diri kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempoh masa itu mungkin lambat, mungkin lama kita mau memfanakan diri kita. Kenapa? Karena kita belajar kan. Ini belajar dari satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap. Jadi mau sampai kepada pemahaman kita yang membolehkan kita fana diri kepada Allah Subhanahu wa taala, masanya begitu panjang. Nah, masa begitu panjanglah yang akan menyebabkan kita jemu, kita bosan dan sebagainya. Fana tahu sudah kan? Apa sila? Apa? Boleh tidak mau yang belakang kau cakap. Di belakang kau ada yang lain. Kalau dia tidak mau dia, mau kawin kau tak. Fana itu apa, Cik? Fana itu ialah boleh. Okey, sesuatu yang sangat bagus sila. Tapi Walid rasa kau cakap, kau pastikan. Kalau kau pasti bagus, naik bersaham 2%. Naik saham 2%. Boleh ada 2% boleh ya. Karena fana itu apa, Lina? Sama macam sila. Kau sendiri tiada pendirian. Mau taklid dengan sila. Okey. Apa ni kau semua hati-hati, rendah hati, kosong hati, kerabu hati. Apa? Kasih jelas. Kita belajar tentang fana dalam syarahan yang ke-6. Ya kan? Okey. Cukup situ saja, Pak. Tidak perlu panjang-panjang berjela. Nanti kau pagi ceramah baru kau panjang berjela. Nah, oleh tanya kau spontan saja. Sedikit saja, memadai. Nah, kamu orang apa? Rantau apa? Fana itu apa? Paham enggak kau cakap apa? Kau cakap bahasa apa tu? Melayu. Nah, coba kau cakap dusun macam mana? Saya tahu. Bajau, Bugis. Tapi rugi kau dulu di Sabah. Nah, misi kau cakap dusun macam mana, misi? Yang rantau cakap tadi. Tuhau. Bukan tuhau. Okey, paham semua orang ya. Nah, fana. Oleh tidak perlu mengulang-ulanginya.
Saya harap kamu orang faham sudah makna fana. Jadi sebut saja fana, nampak sudah. Okey? Nah, jangan kita faham fana itu dengan ekstremisme. Kelompok-kelompok ekstrim faham fana itu ialah dunia tidak ada lagi. Siapa bilang begitu? Bah, kau hidup di dunia, bukan kau mati lagi. Kan? Nah, kau tetap terkait dengan dunia, bah. Nah, cumanya dunia itu tidak terkesan pada akalmu, pada hatimu. Yang terkesan pada akal dan hatimu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja, bah. Bukan ekstrim melampau-lampau saja setengah orang kan. Nah, Walid pernah berjumpa dengan orang begitu. Bilang tidak mau dunia, tapi dia pakai kereta besar saja. Jadi berbohong, kan? Berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala, berbohong dengan agama. Okey. Jadi semasa proses kita memfanakan diri kita, semasa proses penyerahan diri, semasa proses penyesuaian atau ngam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ada satu penyakit yang akan menghinggapi diri kita. Penyakit itu namanya jemu, namanya bosan. Nah, para ulama berbincang panjang tentang ini. Tadi Walid bilang Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin bilang begitu. Bosan gitu. Suruh selawat 100 pun. 3 hari pun tidak boleh. Hari pertama okey, hari kedua bosan pun. 100 saja. Nah, tidak boleh 100. 10 pun bosan. Tidak boleh 10. Nah, 1 sekali 100 pun bosan juga. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Nah, jangan. Jadi secara keseluruhan, secara kesimpulannya, belajarlah untuk ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara kesimpulan, belajarlah untuk ngam diri kita dengan Allah, rohaniah dan jasmaniah kita ngam dengan Allah. Belajarlah untuk ngam rohaniah dan jasmaniah kita dengan agama. Belajarlah untuk ngam rohaniah dan jasmaniah kita dengan diri kita sendiri. Faham? Nah, begitu. Nah, apabila kita ngam keseluruhannya, maka kita sesuai sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sehinggalah sampai takdir ilahi. Nah, kita terus begitu sampai kita ngam dengan Allah. Sehinggalah sampai takdir ilahi. Sehingga sampai takdir. Nah, makna mudahnya sehingga sampai kepada padang takdir kita. Nah, tiap-tiap kita ada di padang takdir sudah. Kan? Nah, sehinggalah sampai ke padang takdir kita. Nah, Allah ada masanya tersendiri. Dalam ilmunya, qada kita belajar sudah. Ada ketetapan Allah yang namanya qada yang kita tidak tahu menahu. Ada ketetapan Allah yang namanya qadar. Nah, itu terkait dengan ikhtiar kita. Nah, gabung qada dan qadar nantinya berlakulah takdir. Nah, takdir itu dalam padang kehidupan kita masing-masing. Paham enggak? Gitu. Walid mau buat pondok ini pada usia Walid pulang-pulang belajar dulu mau buat pondok saja. Tapi tidak sampai masanya. Walaupun macam-macam Walid ikhtiar begitu, itu tidak sampai masanya. Tidak jadi. Pikir-pikir lupa lalai buat benda lain terus hanyut. Pikir-pikir lupa lalai buat benda lain terus hanyut. Nah, sampai satu masa Allah mentakdirkannya jadi. Maka jadi. Paham tak? Nah, Walid cerita saja. Supaya kamu orang ambil iktibar dari sana. Nah, sekarang COVID pun boleh tengok WhatsApp yang orang WhatsApp boleh itu pun ada. Kalau boleh kira-kira semua 1,000 orang sudah minta mau mengaji, lebih dari 1,000 orang tempatan, orang apa, orang semenanjung. Mana dia orang tahu belajar free, semua free, jadi dengar semua free, semua mau datang. Mati bawa kalau datang. Lanjut. Mereka datang seorang 20.000 kita jual. Datang seorang 20.000 kita jual. Ah, itu boleh kita kaya, kan? Mau jual macam mana? Asyik main telefon saja. Nah,
berhenti. Jangan main lagi, ya, betul? Boleh tidak marah? Boleh tidak marah. Mamamu sudah marah, jadi mamamu cukup. Boleh tidak marah. Kalau mamamu tidak marah, Walid akan marah. Okey? Walid marah, Walid kasih makan durian banyak-banyak. Okey. Sehinggalah sampai takdir ilahi di mana tempoh masa itu telah cukup. Di mana tempoh masa itu. Tempoh masa itu masa apa? Nah, masa yang kau ambil untuk ngam tadi. Kan? 3 keadaan itu. Masa kau ambil untuk ngam. Masa kau ambil untuk penyerahan diri. Masa kau ambil untuk memfanakan diri. Nah, itu 3 masa. 3 keadaan, bukan 3 masa, 3 keadaan. Nah, semuanya berdasarkan kepada mau ngam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehinggalah sampai takdir ilahi di mana tempoh masa itu telah cukup. Cukup sampai. Nah, sampai masa menikahlah kamu. Begitu. Kan? Sampai masanya menikah. Kalau tidak sampai masanya, ya kau angan-angan mau menikah, kau angan saja. Itu kan? Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya. Sama saja dengan mati, kan? Sampai masanya mati. Muda lagi takkan mati. Sampai masa sudah. Okay? Kemarin seorang mati daripada Al-Ustaz, meninggal di Sungai Petani. Yang motosikal ditampar polis. Tampar polis kan? Ditampar, ditumbuk polis. Tampar polis, tumbuk polis. Lepas itu dia keluar naik motosikal. Kemudian polis pun kejar, cari-cari dapat. Dia pun perasaan polis mengejar dia lari, langgar divider, mati tempat kejadian. Di hospital kan tempat kejadian, aman. Sudah. Seorang lelaki Melayu. Nah, mungkin dia sakit jiwa gitu. Dan stres dan sebagainya. Nah, semua itu kerana apa? Kerana tidak bersabar. Kau sabar, Pak. Sabar dan cuba ngamkan diri dengan Allah. Cuba ngamkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi dia tidak sabar. Tidak tahu kenapa dia mau marah dengan polis, dia pergi tumbuk polis. Pukul polis. Nah, apapun perhatiannya, kasih perhatian kita bercakap tentang qada qadar tadi. Nah, kita pikir apa? Kita pikir kenapa kau pergi tumbuk polis? Kemudian polis kejar kau, kenapa kau lari? Nah, kau mati sebab kau lari. Begitu kan? Kau laju dan sebagainya, begitu-begini. Nah, kita berandaian begitu. Kenapa? Karena ukuran kita adalah qadar. Betul? Ukuran kita adalah qadar. Terkait dengan ikhtiar, betul kan? Nah, tahukah kita qada Allah Subhanahu wa taala bagaimana terhadap hal itu? Nah, tentu kita tidak tahu kan? Nah, cuma kita berkesimpulan, berandaian, sudah sampai masanya. Allah mau matikan dia dengan sebab ini dan sebagainya. Paham tak? Nah, begitu hal-hal yang lain. Kiaskan saja. Sampai masanya. Nah, terkait dengan masa itu bilang. Sampai masanya berlaku apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kau maukah, kau tidak maukah? Walaupun banyak hal yang mereka tidak mau. Berlaku juga. Walaupun tidak mau menikah banyak, berlaku juga. Betul. Kawan. Boleh tanya tentang contohlah kita tadi kita sedekah balik kan. Apa tu kalau qada dan qadar bersamaan dengan takdir boleh kan cik? Bukan bersamaan, istilah bersamaan itu istilah math. Istilah matematik. Don't use mathematical in kita punya pembelajaran. Okey. Lepas tu katakanlah Luqman tidak macam tak mencari sesiapa pun yang balik kan. Jadi Luqman macam qadar tu adalah dengan ikhtiar hambanya kan balik kan. Luqman tak ada ikhtiar pun. Luqman duduk je, tunggu je.
Kalau ada main jodoh main lah, main orang mimpi je lah. Lepas tu adakah dengan tiada qadar tu balik, qada sahaja tetap Allah akan temukan Luqman dengan seseorang? Ya, qada tetap. Tapi kita mana tahu. Qada dalam ilmu Allah. Kita nak tunggu ilmu Allah yang kita tak tahu. Padahal Allah mengizinkan kepada kita ikhtiar. Itu satu kebodohan. Faham tak tu? So, kan kita sakit lah. Sakit. Dalam ilmu Allah sakit tu, kita pun dapat merasakan sakit. Dapat merasakan. Tapi kita tak tahu dalam ilmu Allah nak lega ke tak lega dalam ilmu Allah SWT. Nah, kita pun tak apa, kita tunggu qada Allah SWT lah. Itu sudah makan ubat, itu sudah ikhtiar dan sebagainya. Itu kebodohan. Sebab ikhtiar itu diizinkan oleh Allah SWT dengan satu istilah tersebut qadar, kan? Macam tu. Jadi contoh kata kalau Luqman kata tadi, tunggu lah, tak apalah. Tunggu lepas tu sampai satu masa karat dah main, kita tak cari, lepas tu kita nak marah Allah Taala. Ni lah isu kita dah bincang ni. Kita punya step tak kena, kita punya cara tak kena, dan kita akan menyalahkan Allah, marahkan Allah. Kita dah bincang tentang itu pada dasarnya. Faham tak? Nah, seluruh manusia sebenarnya keadaannya begitu. Cara tak betul. Apa yang nak sebut? Kalau kita sebut cara ni apa? Metodologi, metod tak betul. Dengan Allah tak betul, dengan agama tak betul, dengan diri pun tak betul. Tapi yang muncul di permukaannya nanti adalah menyalahkan Allah, marahkan Allah dan sebagainya. Faham tak konteks-konteks? Ini yang terjadi. Jelas kan? Terkait dengan perbincangan kita langsung. Betul. Nah, boleh Luqman faham jawapan tu tadi? Okey. Begitu lah. Kan? Begitu. Contoh macam mana kata kalau Luqman kata nikah, nak nikah. Nikah tadi kan cerita kan. Sampai masanya umur Luqman pun dah 25, tengok mak pun duduk sorang-sorang, pelangung, pelik. Setiap manusia dia akan memahami persekitaran. Kan? Dia kata manusia yang cerdas adalah manusia yang mampu absorb persekitaran. Jadi kita faham lah tengok mak dah melengung. Dia nak cucu lah tu bila main teman dia. Begitulah faham mudahnya kan. Jadi kita pun tak apa lah. Tengoklah telefon tu Nora. Siapa nama ni? Amani. Kan. Amek tu cerita banyak lah. Dua tengah-tengah kami. Kan? Barulah orang panggil. Selepas itu kita orang panggil apa yang mewujudkan komunikasi. Mana-mana kita rasa ini boleh Nora boleh kono, semang-semang tak boleh. Kadang pula. Kan? Hani boleh kono, semang-semang tak boleh. Hani boleh kono, semang-semang tak boleh. Semang-semang ni boleh. Kita hati pun ada mau sudah. Okeylah. Macam tu aja. Faham tak? Jadi ikhtiar itu termasuk di dalam hal yang dituntut. Nah, begitu. Yang termasuk dalam hal kita bercakap ni nak ngam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ikhtiarnya. Nak ngam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ngam apa minta buat, minta bila nak ngam, tak ngam itu lah. Contoh. Jadi kira? Ada juga orang telefon balik 2-3 orang nak cari isteri. Ustaz, saya ni berhajat ni. Ya apa? Nak cari isteri. Nak cari isteri. Kita abang Masjid Daya ada seorang. Dah kita abang dah sekenal cerita dulu. Kita cerita dulu. Dah kita tolak semua. Semua kita tolak daripada telefon kita tolak semua. Kan? Semua kita tolak. Buat masalah ni tak tolak semua. Kan? Depa pun dapat tahu pada mana? Tahu kata kita ada seorang hak dewasa lah kan. Hak lain budak-budak kecil depa pun tahu. Dia perlu tanya hak dewasa tu lah. Jadi kita pun tak apa. Lepas tu ada pula yang tak tahu hari ni. Tanya pula. Student tak ada kan. Nak student wali pun dia mau juga belajar luar. Mau ke sila? Siapa yang mau? Kasih tahu. Nah, umurnya 45 tahun. Mau ke? 45 tahun semua tidak mau.
Itulah kemurah. Biarlah umurnya 40. Tak lah kau ni. Orang lelaki 45 tahun itu mature apa? Kau tahu tak? Kalau bawah dari 45 tahun itu budak-budak saja akal ni. Memakan KFC lah, aiskrim lah. Okey. Jadi kesimpulannya boleh tidak bagi lagi. Kalau Masjid Daya pun dia minta boleh tak bagi Masjid Daya. Ustaz tak bagi. Tahu no? Ustaz tak bagi bukan pasal apa? Dengar sini baik-baik. Ustaz tak bagi pasal dia nikah je nak buat lari ni. Mana boleh? Nikah kena duduk di sini. Mengajak di sini. Pasal Masjid Hidayah nak mengajak budak-budak Thailand mai pula itu. Tu. Dia nak banglo, kita buat banglo pergi. Ada kolam renang semua kita buat. Jadi nikah duduk sini. Boleh tak tu, memang. Okey. Sehinggalah sampai takdir ilahi. Nanti sampailah takdir ilahi kepada Masjid Daya. Sampailah takdir ilahi pada kamu orang semua kita. Sampailah takdir ilahi. Walid pun kita tak menikah lagi dah. Tapi nak makan kenduri apa? Kamu orang. Jati. Tak apalah jati pun. Tak ada hal. Tak tahu lah mamak tongkang dia tu macam mana tak tahu. Okey. Dan masa bertukar telah datang katanya. Masa bertukar telah datang. Nah, dalam padang takdir itu ini lanjutan ya. Lanjutan daripada apa yang telah kita bincangkan sebelumnya. Macam mana? Lanjutan dari yang kita bincang sebelum-sebelumnya. Ini bukan kamu juga. Ini contoh saja. Jangan kau kira macam matematik ya. Takdir. Okey. Nah, takdir ini, jadi kita bercakap satu mewakili semua ya. Satu mewakili semua. Takdir di sini, takdir. Jadi kadang-kadang ada hal yang kita takdirnya kepada kita menyedihkan. Adapun yang hal lain menyeronokkan, membahagiakan, gitu kan? Nah, kita tidak berada dalam keadaan sedih keseluruhannya. Adakah orang-orang? Tidak kan? Nah, sedih saja dari pagi celik-celik mata sedih, semua hal sedih, makan sedih, berak pun sedih. Adakah? Kencing pun sedih. Kecuali orang sakit batu karang saja. Nah, orang sakit batu karang kencingnya sedih, sakit apa dia kencing sedih. Tapi makannya syok dia kan. Betul kan? Nah, maksud apa? Maksudnya apa? Maksud dalam takdir ini manusia akan berada pada dua keadaan saja, sama ada suka, ini istilah pendek kita ya, yang kedua atau duka. Dua keadaan ini saja. Nah, kalau dia suka satu hal, 10 hal duka. Kalau dia duka 10 hal, satu hal mungkin dia suka. Nah, tidak ada yang pada keseluruhannya duka semuanya, tidak ada. Betul kan? Paham kan? Nah, jadi yang suka itu sampai masanya bertukar jadi duka. Yang duka itu sampai masanya bertukar jadi suka. Paham kan? Nah, inilah sifat padang takdirmu. Jelas sudah? Inilah sifat padang takdir kita. Nah, Amin pada satu hari tet, nah suka dia. Tapi itulah musim PKP ini kita tak boleh makan kenduri. Tidak. Kenapa bau pula? Ha? Oh, di tanah alpah itu lah. Nah, boleh faham ke sekarang? Boleh faham ke sekarang? Mungkin di sana lagi ada apa lagi? Ada kekhilafan lagi, Pak. Nah, sukamu
dalam hidupmu sepanjang umurmu, katakan umur 15 lah. Sukamu 10 perkara, dukamu sampai 20 perkara misalnya kita katakan kan. Duka 20 perkara atau 30 perkara duka. 15 suka, 30 duka. Nah, mungkin dia akan bertukar nanti. Suka bertukar duka. Nah, duka jadi 30 di sini. Kan duka di sini tukar menjadi suka menjadi 30 perkara juga misalnya, atau lebih daripada itu 50 perkara. Nah, itu keadaan yang kita panggil apa ya, perselisihan. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan manusia itu sempurna. Innal insan khuliqa halu'an. Allah menciptakan manusia itu memang dalam keadaan yang serba tidak kena. Nah, mau kena segala-galanya itu tidak normal. Paham enggak? Kenapa Allah ciptakan begitu? Supaya manusia senantiasa ingat yang dia adalah hamba sampai hari kiamat. Sampai bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Jadi berdasarkan kepada dasar yang kamu orang belajar, nak kait saja. Walaupun duka ini suka pun banyak juga. Suka ini campur duka itu sepanjang hidup Walid. Nah, sampai sekarang ini Walid ke arah membuang yang duka itu buang, lempar. Suka saja. Kan? Sekarang suka saja. Ini hari ada orang datang, bukan orang. Ini hari ada orang, mau bilang apa? Orang juga dia kan. Nah, datang minta daripada Walid sesuatu. Tapi tidak perlu kasih tahu kamu orang. Dan sesuatu itu sangat-sangat menyukakan. Pada Walid adalah sesuatu yang sangat menyukakan. Tak apalah, nantilah. Sampai masanya jadi, insyaAllah dengan Allah SWT. Okey. Dan masa bertukar telah datang, umpama siang berganti malam atau musim panas berganti musim sejuk. Nah, itu majaz. Jadi suka bertukar, duka bertukar menjadi suka. Ya kan? Nah, yang kita bimbang, suka bertukar menjadi duka. Nah, itu kita bimbang. Betul kan? Paham kan? Nah, jadi kita ada masa kita suka. Nah, suamimu sayang padamu, pupak, suka saja. Tiba-tiba dia menikah seorang lagi. Dah jadi kacau juga. Betul kan? Nah, duka saja. Merah saja mata sila. Hidung pun merah saja. Nangis saja. Itu bangsa suka, betul kan? Nah, kau mendapat masa sukamu 10 tahun, 15 tahun. Tiba-tiba Jamal Pak Tungkul menikah seorang lagi pula. Nah, kau melalui masa dukamu pula beberapa tahun. Dan jelas. Nah, di sana patutkah kau marah pada Allah? Patutkah kau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Faham tak? Nah, tapi manusia yang awam, yang tidak melalui proses ilmu yang kita bincangkan, nah mereka lazim marah kepada Allah, mereka lazim menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil dan sebagainya. Faham tak itu? Faham tak itu? Nah, kalau mau bercakap tentang maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kau sihat 15 tahun. 15 tahun sudah kan sah semua kau. Oh, boleh menikah sudah. Oh, lagi boleh menikah sudah. Tidak mau lagi. Tunggu Bashir Ahmad. Okey. Nanti Bashir Ahmad datang cakap dengan dia jangan makan bawang banyak-banyak. Okey. Okey, nah, apa mau cakap dengan kau jadi? Cakap apa jadi ya? Tiba-tiba pergi Bashir Ahmad sudah. Masa suka duka itu kan, masa duka dan sebagainya. Nah, itu saja Pak, jangan kita merawit-rawit. Ya. Rohani dan mempengaruhi jasmani. Dia ada pengaruh. Dia memang ada kaitan. Sebab itu isu kita sebenarnya adalah hubungan. Sekarang ini kita bercakap tentang inilah, tentang suka dan duka ni kan.
Jadi kalau kita faham keseluruhannya ini adalah hubungan, kan? Kalau kita faham ini. Jadi hubungan itu ada dua. Satu, kita katakanlah istilah kita baik dan satu lagi buruk. Jadi kita ambil hubungan yang baik. Jadi setiap hubungan yang baik dengan Allah SWT yang akan berlaku di dalam padang takdir ini, walaupun nama dia suka tetap sukalah, walaupun nama dia duka tetap suka. Itu yang orang kata sakit pun alhamdulillah, sihat pun alhamdulillah, susah pun alhamdulillah, senang pun alhamdulillah. Nak beritahu kat kita kata hubungan bagus dia dengan hubungan baik dengan Allah SWT itu akan mencetuskan rasa suka semua perkara yang terkait dengan Allah SWT dan diri kita. Jadi adapun hal ini secara tabiatnya macam tu, duka, suka, duka secara tabiat. Itu dia kosong. Jadi yang orang dibuka ni perbuatannya tidak ada hubungan dengan Allah. Okey. Betul. Ya. Jadi sepatutnya kita tak ada perkataan buka pun. Dia korosif. Itu yang saya sebut. Tidak ada hubungan dengan Allah sebab perbuatan itu. Akan cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hubungan dengan Allah kan? Kalau dia tak ada hubungan, kita tak kisah pun. Yes. Ada orang yang macam tu. Mungkin orang yang ada hubungan dengan Allah SWT, hal yang tidak ada hubungan dengan Allah, dia tak heran pun. Sebab dia faham hal ini tidak ada hubungan dengan Allah. Nak dapat, tak ada faedah apa-apa. Nak duduk sedih pasal apa? Termasuk hal yang kita sebut lah kan. Nak duduk sedih pasal apa? Duka pasal apa? Tak ada hal pun. Tapi dia akan bersedih kalau hal itu merosakkan hubungan dia dengan Allah SWT. Dia sangat sedih lah. Jadi isu dia di sini, istilah ni pun istilah dipahami oleh awam dan maqamat yang kita bincang, orang macam kita istilah ni pun kita ada dui faham, dan istilah ni pun ada dui faham. Bagi ahli Allah, duka berarti suka. Duka pada orang awam yang tak ada hubungan dengan Allah berarti suka pada orang yang ada hubungan dengan Allah SWT. Jalan ke utara. Di mana Nabi ada masa dia jadi duka. Adakah masa itu Nabi tidak ada hubungan dengan Allah? Okey. Ada masanya Nabi suka. Okey, kita ambil balik. Duka. Nabi pun menangis sedih kan? Okey, Nabi pun menangis sedih. Jadi kita nak amak kata duka Nabi. Kalau kita bercakap dalam konteks manusia umumnya lah, tak apa. Nabi satu hal, Nabi itu role model kita. Manusia yang umum. Duka ni sebenarnya jalur, kalau kita sebut istilah, jalur yang menghubungkan kita dengan Allah. Pada dasarnya. Tapi orang yang tak ada hubungan dengan Allah, dia tak tahu nak ambil, tak tahu nak. Itu kita bincang ngam tadi tu. Dia tak tahu nak ngam dengan duka ini sebagai sesuatu yang menghubungkan dia dengan Allah SWT. Jadi persoalan tadi, Nabi kita pun berduka. Ya, kerana ketika itu Nabi menghubungkan diri dia dengan Allah SWT. Dan Allah mengajak Nabi supaya menghubungkan diri dengan Allah SWT. Perhatikan peristiwa Mi'raj. Para ulama keseluruhannya mengatakan peristiwa Mi'raj itu adalah hadiah Allah SWT kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi SAW berduka dengan kewafatan Ummul Mukminin pertama Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian kewafatan Abu Talib sebagai benteng yang mempertahankan Nabi. Dua orang ini, satu Khadijah, Sayyidatina Khadijah Khuwailid, dan yang keduanya Abu Talib. Abu Talib ini ada khilaf lah. Tak apalah, itu kita campur lah. Kan? Jadi dua orang ini adalah orang-orang yang mempertahankan Nabi. Sebagai manusia biasa, Nabi berduka. Nah, ketika Nabi berduka itu, Allah menghadiahkan kepada Nabi SAW peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ni. Kan? Dan pada hakikatnya Isra Mi'raj ini Allah nak tunjuk tanda kebesarannya. Hang tu selalu duka lah benar-benar temeh aku ni. Colaunya begitu. Kan? Nah, Allah bawa kepada satu hal yang sangat besar. Isra dan Mi'raj. Dan perlihatkan kepada baginda Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi SAW hilang duka dia. Hilang duka Nabi itu maksudnya hilang sandar dia kepada Khadijah yang menjadi supporter, back supporter kepada dia. Hilang sandaran kepada Abu Talib yang mempertahankan dia. Nah, sekarang aku dengan Allah. Nah, dia lebih confident, dia lebih yakin. Sebab itu para ulama tafsir mengatakan Rasulullah berduka ketika itu. Selepas Mi'raj, Rasulullah sentiasa tersenyum riang. Nah, itu kan.
Itu maksud kalau kita nak detailkan konsep ni, duka pada mata orang awam, suka pada sisi ahlillah. Kan? Suka pada sisi mata orang awam adalah duka pada mata ahlillah. Kenapa? Kerana ahlillah selalu bimbang dengan perkara yang suka. Dia bimbang. Itu ahlillah. Dia bimbang. Orang bukan suka benda ni, ahlillah bimbang. Takut jadi lara, takut terjebak kepada hal-hal yang merosakkan hubungan dengan Allah. Dia lebih suka kepada perkara duka. Sebab apa? Di sana dia berhati-hati. Kan? Kita baca kisah Rabi'ah Adawiyah. Kan? Dia kalau dia tak sakit, dia menangis minta kepada Allah, ya Allah bagilah aku sakit. Sampainya ulama besar pintu kepada tabi'in, pintu di antara sahabat dengan tabi'in, Imam Hasan Basri rahimahullah taala pernah dengar dia berdoa di atas suku yang dia pun tak sedang doa dia tu deras sampai orang dengar. Orang pakat ulang tengok apa dia Rabi'ah Adawiyah dia minta sakit ni. Dia merayu-rayu ni. Jadi esoknya Hasan Basri datang berjumpa dengan Rabi'ah Adawiyah. Bertanya kepada Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah kata, aku takut Allah Subhanahu Wa Taala tak peduli kepada aku. Betul aku minta sakit. Kenapa? Kalau aku sakit, aku sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan aku harap Allah Subhanahu Wa Taala pun peduli kepada aku. Nah, itu orang kata apa? Perbezaan pandangan rohaniah. Ya kan? Jadi pandangan rohaniah duka itu sebagai suka. Yang kita sebutkan tadi. Pandangan rohaniah dia. Manakala pandangan rohaniah orang awam macam kita ni, sakit apa yang nak mau. Contohnya begitu. Boleh kita sebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita ilmu insya-Allah. So kita berhenti di situ. Allah a'lamu bis-shawabi au sama. Tak sempat baca Syama'il, belajar mana? Okey, ada soalan kah? Malam makan buah durian tak cantik kan? Walaupun orang kasih. Sebab itu Walid kadang-kadang Walid malas mengambil durian orang kasih ni. Jadi orang tu mau kasih juga. Nah, Pak Cimat ada kasih durian semalam. Walid pun terlupa pagi ni ada kerja. Dia makan durian semalam pagi. Okay. Ada soalan lain kah? Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.